Ya, terima kasih. Selamat pagi. Kami telah bergabung bersama CH 024 Nada dan Dakwah. Terima kasih Evica dari Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur. Sehat selalu ya. Kemudian terima kasih Yudi dari Cianjur juga. Selamat pagi, selamat melaksanakan tugas. Terima kasih juga buat KA Haji Otong dari Jawa Barat Kota Bandung. Terima kasih juga buat Ayang Gemintir dari Bali, Kabupaten Badung dan Jambi, Kota Jambi, Tagadu juga. Oke, yang lainnya mungkin barusan sudah pada masuk, latensinya terpental mungkin. Ada banyak barusan sudah saya temuin. Saya ditemani oleh Mama Vera di pagi hari ini. Terima kasih Mah sudah menemani di acara kultum pada pagi hari ini. Tema di pagi hari ini yang bertalian dengan turunan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Juga alhamdulillah insyaallah taala hanya tinggal hitungan jari bahwa bulan yang agung, bulan Sya'ban ini akan meninggalkan kita. Kita tunggu informasi dari Departemen Agama, yaitu kalau menurut perhitungan tanggal 11 kita sudah memulai ibadah saum di bulan Ramadan. Ya marhaban syahrul Ramadan, syahrul mubarakah. Baik, kita balik kepada bahasan di pagi hari ini yang bertalian dengan turunan. Jamaah yang saya hormati, di dalam pasal yang telah saya sampaikan sudah saya terangkan juga panjang lebar bahwa yang dimaksud dengan yang bertalian dengan turunan itu seperti istri atau suami, saudara, bibi, mama, ipar, dan biras, yakni saudara suami atau istri dan sebagainya, begitu. Nah, selain daripada suami istri, mereka itulah dinamakan kaum keluarga, sanak saudara atau famili dan kerabat. Hak dan kewajiban suami terhadap istri atau sebaliknya tidak saya terangkan di sini jamaah. Jadi yang hendak saya bicarakan di pagi hari ini ialah hak kewajiban kaum keluarga sesuai dengan judul, dengan menjalankan kewajiban yang dinyatakan oleh agama Islam terhadap kaum keluarga. Niscaya perhubungan kaum kerabat dan famili akan semakin erat jamaah yang saya hormati. Ya, jadi semakin terpelihara daripada perpecahan dan perpisahan yang seringkali mengecewakan di dalam pergaulan hidup sehari-hari jamaah. Kaum keluarga itu sangat patut dicintai dan dihormati. Begitu. Karena mereka orang yang paling dekat persaudaraannya kepada kita, saudara ibu bapak. Ya, mahwa ponakan. Cinta dan kasih sayangnya itu jamaah yang tidak berjauhan dengan cinta dan kasih ibu bapak, sama. Jadi di waktu ibu bapak mendapatkan kesusahan atau ada hal-hal yang penting, kepada mereka lah lebih dahulu ibu bapak minta pertolongan dan pertimbangan, begitu jamaah yang hormat. Jadi tidak sedikit mereka membantu meringankan beban dan tanggung jawab jamaah yang hormat.
Ya, tidak sedikit. Yang dipikul oleh ibu bapaknya tanggung jawab tidak sedikit, banyak. Dilakukannya dengan cara persaudaraan, bukan sebagai hendak menanam budi, bukan. Ada maunya, bukan. Jadi kalau ibu bapak telah tua, ini sudah tidak berdaya lagi untuk bekerja dan berusaha, atau sudah meninggal dunia, jamaah yang saya hormati, maka mereka lah yang menjadi penggantinya, menjadi pemelihara kita dengan tulus dan ikhlas, jamaah yang saya hormati. Ya, begitu jamaah yang saya hormati. Tidak mereka bedakan anaknya sendiri dengan kemanakannya, ya. Oke, saya kecilin dikit. Begitu jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini sebetulnya ini agama Islam tidak menyuruh sampai begitu terlalu mencintai kemanakan, tidak. Sehingga anak sendiri diabaikan dan disia-siakan, begitu. Jadi mencintai keponakan boleh, tidak terlarang, bahkan mesti diurus dengan baik. Kalau ponakan ada di bawah tanggung jawab kita semua. Tetapi hendaknya diingat pula jamaah yang saya hormati bahwa kita ini ada mempunyai anak sendiri yang lebih patut dan berhak menerima lebih dahulu pengurusan dan pemeliharaannya. Begitu. Jadi mengingat besarnya jasa kaum keluarga dan kasih sayang mereka hampir sama dengan kasih sayang ibu bapak kepada kita, maka di dalam agama Islam, nah ini dibicarakan luas tentang hak keluarga, diterangkan bagaimana kewajiban terhadap mereka, begitu ada aturannya. Apa yang mesti dibuat dan dilakukan terhadap mereka dan bagaimana cara menunaikannya. Nah, karena itu jamaah yang saya hormati, untuk memudahkan jalan pembicaraan di sini saya pada beberapa bagian saja sebagai tercantum atau kedudukan kaum keluarga. 2, pahala bagi orang yang memberikan hak keluarga, begitu jamaah yang saya hormati, ya. Kemudian ancaman siksa bagi orang yang memutuskan perhubungan keluarga. Tuh. Selanjutnya bagaimana seharusnya berlaku terhadap keluarga yang jahat, begitu jamaah yang saya hormati. Dan yang kelima, membantu keluarga. Kemudian yang keenam, mendidik keluarga. Dan yang ketujuh, berlaku adil terhadap keluarga. Dan yang kedelapan, memberi wasiat harta untuk keluarga. Nah itu untuk garis bawahnya jamaah yang saya hormati. Nah sekarang saya hendak memulai mengupas satu persatu bagian itu. Kemudian di akhir pasal nanti, jikalau tuntas pagi hari ini, makasih, kalaupun tidak besok lanjut. Saya membawakan keterangan dari agama Islam jamaah yang saya hormati, ya. Yang pertama, jamaah, kedudukan kaum keluarga. Ibu bapak sebetulnya masuk di dalam bahagian kerabat, tetapi di dalam agama Islam dipisahkan sebutannya. Nah, antara kerabat dengan ibu bapak. Dari pemisahan itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa kerabat itu dapat dibagi 2 bagian. Pertama, kerabat yang berhubungan dengan kelahiran seperti ibu bapak dan saudara. Kedua, kerabat yang berhubungan dengan rahim seperti paman, bibi dan sebagainya. Begitu. Yang pertama tentu ini lebih akrab dan lebih dekat dari yang kedua. Karena apa? Karena ada beberapa kelebihan padanya yang tidak terdapat pada kerabat yang kedua. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, sebab itu di dalam Al-Quran sebutannya dipisahkan. Misalnya, sesudah disuruh berbakti dan berbuat baik kepada ibu bapak, lalu dipesan supaya berbuat baik kepada kerabat. Itu
Kan di dalam Al-Quran ada seperti itu. Nah, dari pesan Tuhan kita seperti yang termaktub di dalam Al-Quran nyata. Ya, jadi bahwa kedudukan kerabat itu penting dan harus dijalankan dan diberikan hak dan kewajibannya. Nah, sesudah disuruh jamaah yang saya hormati kita berbuat baik kepada kerabat, barulah disuruh berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin, dan lain-lainnya. Begitu. Karena apa? Karena kerabat orang yang paling hampir dan yang paling dekat pertaliannya persaudaranya kepada kita sesudah ibu bapak. Begitu jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini. Jadi sangat kecewa jamaah yang saya hormati orang yang mengurus kepentingan orang lain padahal kedudukan kerabatnya tidak diperhatikan. Ya. Sehingga banyak didapati jamaah yang saya hormati di kalangan kita. Di samping orang yang hidup mewah, ya, hartawan, bro di juru bro di pantong kalaya tengah imah, teka hitung dak makanan-anak, teka hitung rezekina, begitu jamaah. Orang yang hidupnya mewah, hartawan, terdapat beberapa keluarga yang sengsara dan melarat karena haknya tidak diberikan. Begitu jamaah yang hormat. Nah ini kecewa banget. Nah yang tersebut inilah jamaah yang hormati kita lihat dari sudut agama Islam. Kalau diperiksa dari jurusan pergaulan dan kejadian maka itu boleh dikatakan adalah sumber persatuan, pembelaan dan kemenangan. Sebab sebelum seorang bersatu dengan orang lain lebih dahulu ia harus bersatu dengan kerabatnya dulu. Ya, jadi sesudah bersatu maka datanglah jamaah pembelaannya itu. Setelah ada pembelaan barulah dapat dicapai kemenangan. Begitu jamaah yang saya hormati. Nah semakin erat dan teguh persatuan keluarga, nah niscaya semakin banyaklah jamaah didapati pembelaan daripadanya dan kemenangan apapun datang dengan lekasnya begitu. Jadi abluminanasnya lebih bagus dengan saudara yang terdekat dulu. Nah, kemenangan yang dimaksud di sini yaitu dapat mencapai segala yang dituju dan diusahakan. Kita bisa masuk ke pabrik pekerja karena ada saudara. Bahkan di Majalaya ada satu pabrik Mangena, Alona, Uwana, Suwana, Lancipna, Adina, KB pabrik jemaah yang saya hormati. Begitu. Kita lihat saja. Di tempat-tempat yang masih erat pertaliannya kerabatnya sapabrik dulur kabeh eta. Buat perhubungan familinya dan kekeluargaannya. Niscaya mudah ini benar mereka jamaah mencapai apa-apa yang mereka maksudkan. Begitu. Kadang-kadang saya waktu jadi mandor waktu itu boga dulur teh didinya sok kasupkeun ka saya ka dia gitu kan. Kebari pisan. Tapi kasupkeun batur harata saya kasupkeun dulur makan can. Segala pekerjaan yang penting dan besar selalu jamaah yang son diadakan bermusyawarah penting bisa juga. Nah, rembukan, pertolongan, bahkan beban yang berat itu dapat dipikul dengan kerjasama barengan. Maka bila tiga perkara tadi tidak ada pada seseorang jamaah, umpamanya dia berpecah belah, ya dengan kekeluargaannya bermusuh-musuhan. Yang satu mencari jalan untuk mengalahkan dan yang menjatuhkan yang lain begitu. Terus jeung dulur teh komo jeung batur. Nah, yang tersebut itu jamaah tentulah menjadi satu penyakit batin yang berat ditanggung olehnya. Makin keras permusuhan dengan keluarga, niscaya semakin banyak bahaya, kesusahan dan kecelakaan yang akan menimpa atas dirinya. Bukankah kerabat itu umumnya lebih mengetahui daripada orang lain tentang jalan dan cara yang menyusahkan kita? Lebih tahu saudara kita, orang lain belum tentu. Sedangkan kita jelek dengan saudara. Terlalu aib orang yang bermusuh-musuhan dengan kerabatnya jamaah yang hormat. Apa pula sehingga menerbitkan perbuatan yang dapat merusakkan perhubungan saudara dan famili. Ya.
Jadi kalau terjadi permusuhan sesama kerabat, ini alamat jamaah yang saya hormati, kerabat itu akan rusak. Karena masing-masing jamaah yang saya hormati tentu ini akan berusaha untuk mencemarkan dan merendahkan yang lainnya. Padahal sebenarnya mereka mencemarkan dan merendahkan dirinya sendiri. Maka karena bukankah diri sendiri juga termasuk kerabat itu, nah ini ya bahayanya. Jamaah yang saya hormati yang kedua, pahala bagi orang yang memberikan hak keluarga. Jadi jamaah yang saya hormati di pagi hari ini memberikan hak keluarga, yaitu menolong di waktu mereka ditimpa kesusahan dan bahaya, menghubungkan tali silaturahmi, memelihara dengan baik di waktu mereka sudah tidak berdaya lagi, berusaha mencari rezeki. Jangan dibedakan antara keluarga yang kaya dan mampu dengan keluarga yang miskin dan sengsara. Begitu sebagaimana mereka tidak membedakan kasih sayang kepada anak-anaknya sendiri dan kepada kita. Begitu jamaah yang saya hormati. Ya. Berlaku sopan dan hormat kepada mereka sebagaimana kita lakukan terhadap ibu bapak. Begitu jamaah yang saya hormati. Ngeleset tinggal berapa user lagi nih, atau terpental mati. Baik sangka saja nggak apa-apa. Mungkin ada di daerahnya kurang sinyalnya. Ada banyak barusan saya lihat. Jadi bila di antara keluarga ada yang mendapat sakit, jamaah yang saya hormati, hendaklah lekas dilihat, lengok. Kalau ada saudara kita, teman kita sakit, tengoklah. Ya. Kalau mereka perlu kepada pertolongan kita atau hendak berpesan apa-apa kepada kita, segala kesusahan hendaknya menjadi sebagai jamaah yang sorry kesusahan kita juga sama. Begitu juga kesukaannya. Jadi maksudnya supaya satu sama lain suka tolong menolong dan bantu membantu begitu. Jadi ada satu perkara jamaah yang sangat penting yang perlu diingat. Apa? Yaitu jangan memberikan pertolongan kepada keluarga yang malas bekerja. Begitu, dan berusaha mencari rezeki, yang hidupnya selalu dia mengharapkan pemberian pamili, mentawe terus. Nah, terhadap keluarga yang demikian sifatnya hendaklah dinasehati dan dianjurkan supaya berusaha dan bekerja. Sebab menolong orang yang malas itu bukan berarti menyelamatkan diri, tetapi menambah malas dan jemunya dia menuntut rezeki adang diberi ke batu dia menaik. Nah, pertolongan itu boleh diberikan hanyalah kepada keluarga yang rajin berusaha. Tetapi selalu berkekurangan. Apa sebab hasilnya sedikit sedang tanggungannya banyak dan berat. Nah, itu yang dimaksud. Satu perkara lagi yang perlu kita ingat, yaitu kalau kita menjadi hakim atau kepala pemerintah, janganlah terlampau mencintai keluarga. Begitu, terutama jamaah di kala kita hendak menjatuhkan hukuman. Sebab boleh jadi kita tidak berlaku adil, terlalu condong kepada keluarga, sehingga hukuman kepada orang lain kita jatuhkan bukan menurut hukum, tetapi menurut pengaruh keluarga. Bila salah keluarga hukum. Akhirnya kita terjatuhlah di dalam jurang kedzaliman. Begitu jamaah. Maka barang siapa yang dapat menjalankan hak keluarga yang dinyatakan di dalam agama Islam, niscaya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dapat pahala dunia dan akhirat. Di dunia dia akan diluaskan rezekinya, amin. Diundurkan ajalnya, dipanjangkan usianya, yakni bekasnya amal kebajikannya kepada keluarga supaya menjadi tauladan bagi umum. Hidupnya rukun, damai dengan mereka. Inilah jamaah yang nikmat yang besar bagi manusia yang hidup. Bukankah damai itu sumber hidup bahagia? Jamaah yang hormati. Maka barang siapa yang ingin mencapainya, hendaknya ia berikan hak keluarga dengan semestinya. Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini, jamaah yang hormati. Mohon maaf. Jadi studio saya banyak tokek juga nih. Oh, tokek. Nah. Terima kasih Evica dari Jakarta.
yang selalu menemani Pak Ustadz lagi kultum di pagi hari ini. Salam untuk keluarga ya, sehat selalu. Oke. Terima kasih Haji Otong. Tinggal FPICA mah sudah ngasih nasi. Haji Otong, terima kasih ya yang dari Jawa Barat, sehat selalu. Dagadu juga dari Jambi, Kota Bandung, terima kasih semuanya, sehat, tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Juga untuk sahabat kultum dimanapun berada, aturkan banyak terima kasih atensinya yang setiap pagi mengikuti kultum di pagi hari ini bersama sahabat Kulmisani. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipergunakan dulu ya, Pak Ustadz ini absen dulu. Salam-salamin dulu, ada Otong, ada Nagado. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tutup bolanya. Neng Wulan terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah